sikap ideal dari jin, mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, mengetahui tentang keindahan bacaan Al-Quran, termasuk juga bagaimana isinya itu menunjukkan kepada kebenaran, menunjukkan kepada jalan yang benar. Mereka kemudian langsung beriman. Beda dengan orang-orang Quraisy yang mereka mendengar ayat Al-Quran, mengetahui i'jaznya, bahwasanya apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sesungguhnya sangat mengagumkan. Akan tetapi dengan pengetahuan mereka akan keindahan balaghah dari Al-Quran, mereka tidak segera beriman kepada Rasulullah SAW. Maka faedah yang kedua, hikmah yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, supaya orang Quraisy tahu jin satu kali saja mendengar mereka langsung beriman. Kenapa kalian yang sudah mendengarkan berkali-kali bacaan Al-Quran tidak segera beriman kepada Rasulullah SAW? Bukan hanya beriman untuk diri mereka sendiri, akan tetapi mereka juga punya kepedulian terhadap kaumnya. Pulang mereka berikan peringatan kepada kaumnya. Jadi berdakwah juga, ayo beriman kalian. Kalau kalian beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, setelah membahas surah Al-Muzammil, maka pada malam ini kita akan membahas surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini dinamai surat Al-Jin karena berkaitan dengan peristiwa yang berkenaan dengan jin, termasuk juga keadaan mereka ketika mereka mendengarkan ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Surah Jin ini termasuk dalam bagian surah Makkiyah yang diturunkan pada periode Mekah. Kata para ulama itu sekitar 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Turun sesudah peristiwa ketika Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif dan mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari mereka, di mana mereka bukan malah menjawab apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, malah mereka memberikan balasan yang sangat menyakitkan, melempari Rasulullah SAW dengan batu. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam surah ini kita akan mendapatkan gambaran bagaimana sikap jin yang nantinya berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh penduduk kota Taif. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad,
Ini mengisyaratkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kabar kepada semua manusia, termasuk mereka yang ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a, bahwa ada istama'a nafarun, sekelompok dari jin, minal jinni. Nafar itu ma baina salasa ila al-ashrah, antara 3 sampai 10. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, maka mereka kemudian menyatakan, sungguhnya kami mendengar qur'anan ajaba, bacaan yang sangat mengagumkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Bacaan itu menunjukkan kepada ar-rusyd, kepada petunjuk, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada jalan yang benar. Fa amanna bih, maka kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan dengan Tuhan kami sesuatu pun. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sekelompok jin yang datang mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya sekelompok jin itu mencari kabar sebetulnya. Ketika khabar antara langit itu kemudian ditutup dengan mereka, maka mereka kemudian berpencar. Ini pasti ada sesuatu yang menghalangi kita, ada satu peristiwa yang menghalangi kita. Kenapa bisa terhalang dari khabarus sama dengan berita langit? Maka kemudian diperintahkan untuk pergi ke berbagai belahan bumi. Fadribu magharibal ard wa masyariqaha. Silahkan kalian berpencar, cari apa yang menyebabkan terhalangnya berita langit. Maka kemudian mereka berpencar, dan disitulah mereka mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam riwayat pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat fajr bersama dengan sekelompok sahabat beliau. Pada saat mereka mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mendengarkannya dengan baik, istama'a. Bahkan mereka kemudian menyatakan inna sami'na qur'anan ajabah. Mereka mengakui bahwa apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bacaan yang sangat mengagumkan. Isinya itu menunjukkan kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Maka kemudian mereka langsung beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pandangan di kalangan ulama tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat jin atau tidak. Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat jin. Makanya di dalam ayat ini kemudian redaksinya adalah qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat pertama dari Ibnu Abbas. Tapi riwayat yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat jin. Karena setelah beberapa peristiwa kemudian Rasulullah itu menyatakan kepada sahabat, saya ini diperintahkan untuk menemui sekelompok jin. Siapa yang mau ikut? Para sahabat kemudian diam. Setelah itu ditanya lagi, siapa yang mau ikut? Sampai 3 kali baru Abdullah bin Mas'ud menyatakan, saya yang ikut ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Mas'ud berangkat sampai pada satu tempat, dan disitulah Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok jin. Rasulullah kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayat
Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Qur'an dan mereka itu mendengarkan dengan baik. Sehingga kalau kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, di awal memang seperti halnya yang ada di dalam ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sedang sholat beliau membaca ayat Al-Quran. Pada saat itulah sekelompok jin yang jumlahnya sekitar 7 atau 9 dalam riwayat itu mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka kembali kepada kaumnya, mengabarkan bahwasanya mereka mendengar bacaan yang sangat mengagumkan. Isinya itu menunjukkan kepada kebenaran, menunjukkan kepada jalan yang benar. Maka kemudian mereka katakan, aman nabi, kami beriman. Nah, setelah itulah mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah itu membacakan secara langsung kepada mereka apa yang diperoleh Rasulullah SAW dari wahyu, jadi ayat Al-Quran. Dan itu diabadikan juga di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok dari jin yang mereka mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka menghadirinya, qalu ansitu, mereka berkata, diam, perhatikan. Falamma qudiya, ketika sudah selesai dibacakan kepada mereka, wallau ila qaumihim munzirin, mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Tapi ada salah satu kadang-kadang kalimat kul innama ana basyarum mislukum yuha, katanya. Ada kalimat katakan Muhammad, ada perkataan katakan Muhammad. Artinya ini kan sudah perkataan dari Allah SWT. Tetapi perkataan di dalamnya ucapan Rasulullah. Seperti di sini juga. Seperti tadi ya, kul innama, sesungguhnya aku seperti kalian, kan gitu. Ini kan perkataan Muhammad, mohon maaf. Mungkin nyeleneh tadi. Di sini telah jelas, katakan Muhammad, telah diwahyukan kepada. Artinya Rasulullah ini menceritakan, telah diwahyukan kepada. Apakah menjadi satu kesatuan dalam satu ayat dalam konteks seperti ini? Kalau itu firman Allah kan perkataan Allah. Mohon maaf. Gimana cara? Baik, keseluruhan dari ayat ini sudah jelas. Jadi qul uhiya ilayya, katakan Muhammad, Rasulullah SAW itu disuruh untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu yang disuruh untuk sampaikan adalah uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Jadi semuanya memang adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksinya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya adalah bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan ayat Al-Quran. Sekelompok jin ini kemudian mengakui bahwa apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bacaan yang sangat mengagumkan. Dan mereka kemudian beriman. Maksudnya begini, kalau konteks dalam terjemahan ini kan saya bebas boleh begini. Kenapa tidak menyampaikan, mohon maaf, katakan Muhammad, tidak telah diwahyukan kepadaku, seakan-akan tidak muncul di dalam ini bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan ini. Seandainya coba ini maaf dididik lagi, telah diwahyukan kepada, kan itu perkataan Rasul, diwahyukan. Apakah ini konteks tadi saya tidak jelas, apakah asbabul nuzul, tidak semua ayat itu ada asbabul nuzulnya, begitu kan? Gitu. Ini
ini yang saya jadi pertanyaan, telah diwajibkan kepada. Ini kan perkataan Rasulullah Muhammad. Kenapa tidak langsung kalau itu dari Allah katakan Muhammad bahwa sekumpulan jin ini saya berpikiran bebas. Baik. Apakah seperti itu Di dalam ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa yang berkaitan dengan jin. Makanya seperti kata Ibnu Abbas, di dalam peristiwa ini Rasulullah itu tidak mengetahui bahwa ada jin yang mendengarkan bacaan beliau pada saat beliau itu mengimami sahabat sholat fajar itu. Dan ada banyak redaksi dengan kata qul itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu juga mengabadikan beberapa perkataan para nabi, termasuk juga kata-kata Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan tentang redaksi itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun redaksinya adalah ini malah menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan redaksi yang seperti itu malah Rasulullah itu benar-benar menyatakan qul. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, qul, katakan. Saya diperintahkan untuk mengatakan apa yang diperintahkan untuk dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan, yang dikatakan kepada kaum bahwa ada sekelompok jin. Saya ini dapat wahyu dari Allah bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dan mereka menyatakan bahwa bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mengagumkan. Jadi justru di sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan, ini redaksi yang disampaikan kepada Rasulullah untuk diperintahkan untuk disampaikan kepada kaumnya. Katakan apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, katakan kepada umat kamu apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah. Uhiya ilayya, saya diberi wahyu oleh Allah. Jadi redaksi yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kaumnya, saya ini diberi wahyu oleh Allah bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Bisa dipahami di sini. Jadi redaksi itulah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan secara langsung. Kalau seperti itu kan adalah pemberitaan secara tidak langsung. Seperti saya memerintahkan, katakan bahwa kamu itu tidak bersalah. Itu kan tidak langsung. Tapi kalau saya katakan saya tidak bersalah, maka berarti saya memerintahkan itu redaksinya bahwa yang harus dikatakan itu adalah saya tidak bersalah. Kalau redaksinya katakan bahwa kamu tidak bersalah, itu kan nanti dia mengubah lagi, saya tidak bersalah. Ketika saya memberikan pesan, misalnya ada pengacara bilang kepada kliennya, katakan bahwa kamu tidak bersalah, nanti dia akan mengubah pasti, saya tidak bersalah. Maka di sini langsung kamu nanti katakan saya tidak bersalah, saya ini. Jadi kata-katanya sudah langsung dipilihkan
Di sini juga dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Yahdi ila rusydi fa'aman nabi, bahwa Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kepada ar-rusydi, kepada kebenaran, sebagaimana di dalam ayat yang lain itu yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, menunjukkan kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Fa'aman nabi, maka kami beriman, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan dengan Tuhan kami sesuatu pun. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi, kebesaran Tuhan kami, jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu mattakhadha sahibatan wala walada, tidaklah punya, tidak mengambil sahibah, istri, wala walada, dan juga tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata, dan bahwasanya dulu orang bukan orang, karena ini jin, yang picik, yang jahil di antara kami itu pernah mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batas, yaitu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya istri, bahwasanya Allah itu punya anak. Sama juga mereka menyatakan demikian. Kenapa mereka menyatakan demikian? Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadzibah, dan bahwasanya kami menduga bahwa manusia dan jin itu tidak akan berkata tentang Allah sesuatu yang dusta, tidak mengatakan hal yang dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya istri, punya anak? Karena mereka mendengar informasi dari jin sebelum mereka ataupun juga dari manusia yang menyatakan bahwasanya Allah itu punya jin, punya istri dan juga punya anak. Dan mereka atas husnudzon mereka itu menyatakan, kami tidak pernah menyangka bahwasanya jin dan manusia itu akan berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan mereka apa yang dikatakan, yang selama ini mereka dengar itu adalah satu kebenaran. Tidak pernah menyangka bahwa ternyata jin dan manusia itu mampu berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Adam ketika iblis menyatakan bahwa Allah itu tidaklah melarang kalian dari pohon itu illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, kecuali kalian itu nanti jadi malaikat atau jadi orang yang kekal di sini. Wa qasamahuma inni lakum minal nasihin, bahkan bersumpah, demi Allah saya ini hanya memberi nasihat, kasihan kepada kamu. Nah, Nabiullah Adam itu tidak pernah menyangka bahwasanya jin itu akan berbohong, bahkan kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian dia percaya, oh kalau begitu benar ini apa yang dikatakan oleh iblis. Karena kemudian tidak pernah menyangka bahwasanya iblis itu akan berdusta atas nama Allah, maka dia kemudian memakan, terbakar oleh tipu daya iblis. Dan ini juga yang dikatakan oleh iblis, kami tidak pernah menyangka bahwa ternyata jin dan manusia itu mampu berdusta
tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu punya istri, bahwasanya Allah itu punya anak. Selama ini kami percaya itu, tapi setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian sadar bahwa apa yang selama ini mereka percayai ternyata adalah sesuatu yang salah. Maka mereka kemudian bertekad, walan nusyrika bi rabbina ahada, mulai saat ini kami tidak akan lagi menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kami tidak akan lagi menyatakan bahwasanya Allah itu punya istri, punya anak. Jadi di dalam ayat-ayat ini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, beliau katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifu bidzalika annahu alaihi salam kama bu'itsa ilal insi faqad bu'itsa ilal jin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana beliau itu diutus kepada manusia, beliau itu juga diutus kepada golongan jin. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus rahmatan lil alamin, untuk semesta alam, sehingga jin pun kemudian beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka juga mengikrarkan hal yang seperti itu. Jadi Rasulullah diutus kepada manusia dan juga diutus kepada jin. Kemudian yang kedua, tentang sikap yang kita lihat dari jin itu. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayya'lama Quraisy annal jin ma'a tamarrudihim lamma sami'ul Qur'an arafu i'jazahu fa'amanu bir Rasul. Supaya orang-orang Quraisy itu tahu bahwasanya jin, walaupun jin itu banyak yang sebelumnya durhaka, akan tetapi ketika mereka mendengar Al-Qur'an dan kemudian mengetahui tentang i'jaz, bahwasanya Al-Quran adalah bacaan yang sangat mengagumkan, maka mereka langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita melihat sikap ideal dari jin, mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang keindahan bacaan Al-Qur'an, termasuk juga bagaimana isinya itu menunjukkan kepada kebenaran, menunjukkan kepada jalan yang benar. Mereka kemudian langsung beriman. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu itu? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, supaya orang-orang Quraisy itu tahu bahwa jin yang mungkin dalam pandangan mereka itu ada juga banyak yang ingkar, tapi ketika mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW mengetahuinya, langsung beriman. Beda dengan orang-orang Quraisy yang mereka mendengar ayat Al-Quran, mengetahui i'jaznya, bahwasanya apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sesungguhnya sangat mengagumkan, akan tetapi dengan pengetahuan mereka akan keindahan balaghah dari Al-Quran, mereka tidak segera beriman kepada Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy itu kan mengakui sebetulnya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang mengagumkan, isinya itu adalah sesuatu yang baik, susunan bahasanya Masya Allah, balaghahnya sangat tinggi. Mereka akui sendiri itu. Jadi mereka mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dibuat oleh manusia. Bahkan Al-Quran kan menantang mereka. Ya sudah, kalau kalian memang bisa, buat seperti halnya apa yang ada dalam Al-Quran. Pertama dibuat seperti Al-Quran, diturunkan lagi, buat 10 surat seperti halnya Al-Quran. Tidak mampu, buat 1 surat saja. Dan mereka ternyata tidak mampu. Bahkan di dalam ayat Al-Quran kemudian diperintahkan, silakan gotong royong, saling membantu, rembuk, buat 1 saja. Ahli-ahli sastra suruh kumpul kalau memang mereka mampu untuk membuat 1 surat saja.
Artinya mereka mengakui bahwa mereka tidak mampu untuk membuat bahkan satu surat pun yang semisal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa mereka tidak segera beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal dalam hati mengakui bahwa Al-Quran itu memang adalah sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Maka faedah yang kedua, hikmah yang kedua, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, supaya orang Quraisy tahu jin ternyata ketika mendengar, satu kali saja mendengar, mereka langsung beriman. Kenapa kalian yang sudah mendengarkan berkali-kali bacaan Al-Quran tidak segera beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi itu sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Makanya mungkin dengan redaksi seperti itu, ini supaya orang Quraisy sadar, satu kali saja jin itu mendengar langsung beriman. Kalian sudah berkali-kali, kenapa tidak segera beriman? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayya'lamal qaum annal jin mukallafuna kal insi. Bahwasanya di dalam hikmahnya juga adalah supaya manusia itu tahu bahwa jin pun itu mukallaf sebagaimana manusia. Dan yang penting juga adalah sikap yang juga ditampilkan oleh jin ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran, mereka beriman. Bahkan bukan hanya beriman, mereka pulang kepada kaumnya menyampaikan apa yang mereka sudah imani. Dan di dalam ayat ini kan mereka menyatakan tentang hal tersebut. Jadi mereka kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang hal tersebut. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Ketika mereka sudah selesai mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang kepada kaumnya mundzirin, memberikan peringatan kepada mereka. Qalu, mereka berkata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wahai kaum kami mendengar. Jadi kitab yang diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Yahdi ilal haqqi, menunjukkan kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, silakan kalian penuhi, jawab panggilan dari da'iyallah, orang yang menyeru kepada Allah. Wa aminu bihi, berimanlah kalian kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Allah pasti akan memberikan ampun kepada kalian, memberikan ampun terhadap dosa-dosa kalian, dan juga akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi bukan hanya beriman untuk diri mereka sendiri, akan tetapi mereka juga punya kepedulian terhadap kaumnya. Pulang mereka berikan peringatan kepada kaumnya. Jadi artinya dari sikap jin ini kita mendapatkan pelajaran bahwa mereka bukan hanya peduli terhadap diri mereka sendiri, tapi menyampaikan kebenaran itu kepada kaumnya supaya mereka itu juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdakwah juga, mendengar kemudian disampaikan bahwa sudah ada utusan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisi kebenaran, membenarkan apa yang pernah dibawa oleh Nabi Musa, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ayo beriman kalian. Kalau kalian beriman, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kalian.
Karena sebelumnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya istri, punya anak. Ayo beriman agar Allah memberikan ampunan, agar Allah itu menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Jadi kita bisa melihat bahwasanya mereka punya kepedulian. Jadi berdakwah, jin pun ternyata berdakwah itu. Dan ini memang juga pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang beriman, setelah itu pulang kepada kaumnya. Kalau pada masa ketika Mus'ab bin Umair itu menyampaikan dakwah kepada penduduk Madinah, itu kan ada sebagian dari kepala sukunya itu. Kepala sukunya yang beriman, setelah itu dia pulang kepada kaumnya. Saya sudah masuk Islam, silakan kalian masuk juga. Yang tidak masuk Islam, tidak usah tegur sapa dengan saya. Itu karena dia pemimpin. Maka memang diantara hal yang membuat sukses dakwah di Madinah, salah satunya adalah ketika pemimpin-pemimpin kaumnya, pemimpin sukunya itu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka beriman, pulang dan kemudian mengajak kaumnya. Itu salah satu kelebihan kalau bersuku-suku juga. Jadi ketika pemimpinnya sudah beriman, dia kemudian mengajak kaumnya langsung. Ayo beriman kalian. Kalau tidak beriman sudah, tidak usah tegur sapa dengan saya. Karena pemimpinnya beriman, akhirnya yang lain itu banyak yang beriman. Ya, mungkin seperti Ustaz Fadlan di Papua, ketika kepala sukunya beriman akan mudah itu. Kemudian hikmah yang kelima, ayya'lama annal jinna yastami'una kalamana wa yafhamuna lughatana. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwasanya dengan ayat-ayat ini kemudian kita mengetahui bahwa jin itu mengetahui, mendengarkan kalam kita, pembicaraan kita, bahwasanya mereka itu juga paham terhadap apa yang kita bicarakan. Cuma kita tidak mengetahui mereka, kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Makanya kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berhati-hati. Dan di dalam lanjutan ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang hal tersebut. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada sekelompok dari manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok dari jin, tapi sungguhnya itu akan menambahkan kesempitan, kesesatan kepada mereka. Jadi orang-orang Quraisy itu biasa kalau mereka tiba di satu tempat, mereka minta perlindungan kepada, ya bisa katakan, penguasa di tempat itu, bukan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika minta perlindungan kepada jin, bukan tambah baik itu, akan ditambah kesesatan, kesempitan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu memberikan peringatan bahwa ketika seorang itu minta perlindungan kepada jin, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan kelapangan, dia malah akan mendapatkan kesempitan, sehingga kita malah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kepada setan, karena yang kita minta perlindungan terutama adalah setan dari golongan jin itu kan. Ketika kita mau makan, kita juga diperintahkan untuk membaca basmalah. Karena kalau kita tidak membaca basmalah, maka kemudian setan ikut makan dalam makanan kita. Saat mendatangi keluarga kita, kita kemudian diperintahkan untuk berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau tidak, maka ikut juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngampong kiai.
Jadi malah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita itu meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta perlindungan kepada jin itu bukan malah mendapatkan kelapangan hidup, akan ditambah kesempitan. Jin itu pasti akan memperalat. Jadi akan memperalat manusia. Cocok. Ada teman saya cerita itu bahwa dia punya khadam jin itu. Temannya punya khadam jin. Dia itu biasa ceramah itu juga. Kadang ceramah di 2 tempat, satunya itu jinnya. Satu waktu dia pulang kepada istrinya, mohon maaf, kemudian dia minta. Kata istrinya, kan purmare mas. Loh kapan ini? Barusan itu. Mulai saat itu dia taubat. Ini jin ini yang selalu menyerupai saya. Selama ini dia membagi tempat, satunya itu jin. Jadi 2 tempat dia pidato, khutbah, ceramah. Padahal satunya itu adalah jin yang sesungguhnya memang merupakan sekutu dia itu. Tapi ketika terjadi peristiwa yang seperti itu baru kemudian taubat ini. Setelah itu dia tidak mau lagi bersekutu dengan jin, karena ternyata jinnya itu yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu. Berkhianat itu. Berbahaya. Jadi memang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan bahwa seseorang yang minta perlindungan kepada jin itu bukan malah mendapatkan kelapangan, dia akan mendapatkan kesempitan, kesesatan dalam hidupnya. Dan kemudian di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada, bahwa ternyata jin pun itu punya keyakinan sama juga seperti manusia bahwa mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sama, yang mati setelah itu selesai. Jadi sama dengan manusia, ternyata mereka punya keyakinan bahwa jin pun akan setelah mati sudah selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Nah, di dalam hal ini kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka tentang apa yang sesungguhnya, bahwa mereka juga akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap segala apa yang mereka perbuat semasa di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu sikap ideal dari jin. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran bahwa ternyata jin ketika mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan mengetahui tentang bagaimana Al-Quran itu sungguh sangat mengagumkan, bahwa isinya itu mengajak kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus, mereka langsung beriman. Peringatan kepada manusia agar jangan kalah dengan jin. Kalau jin bisa langsung seperti itu, kenapa manusia itu tidak? Kalau jin mau memberikan peringatan kepada kaumnya, kenapa manusia itu tidak? Artinya jangan sampai kalah kepada jin, karena di dalam beberapa riwayat termasuk juga Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa manusia itu kan lebih mulia sesungguhnya dibandingkan dengan jin, bahwa yang paling jelek dari manusia itu sama dengan yang paling bagus dari jin. Jadi manusia itu lebih mulia daripada jin, tapi jangan sampai perilakunya malah lebih jelek daripada jin. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.